kembali lagi. Kita ketemu lagi dan hari ini kita bahas lagi yang namanya kunci determinasi untuk hewan ya. Nah, karena apa? Mesti dibahas karena di video sebelumnya banyak sekali pertanyaan yang masuk masih belum ngerti gitu ya. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang lain, yaitu saya akan bikin dulu seperti ini. Kenapa bikin dulu? Karena kalau saya ngotret dari awal tuh butuh waktu ya. Nah, gini aja. Sebelum kita bikin dulu bagan seperti ini. Yang pertama kan kita mau bahas kerajaan hewan atau animalia. Itu paling gampang pisahkan berdasarkan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Itu paling gampang. Terus mau bahas apa? Ini kan yang mau bahas terserah kita gitu ya. Karena bertulang belakang itu ada ikan-ikanan, ada burung-burungan, kemudian ada amfibi, ada mamalia, reptil gitu kan. Nah, mau dipisahkan berdasarkan apa? Nah, saya ngambil berambut aja deh. Rambut itu kan berarti mamalia ya. Berambut sama tidak berambut. Oke, kita beresin dulu yang berambut. Dari yang berambut mau dipanjangin lagi atau diudahin gitu. Kalau misalkan dipanjangin lagi nanti hewannya terlalu banyak. Di sini saya akan nyiapin sekitar 7 ya. Nah, berambut kita bisa pisahkan jadi 2. Ini kan udah pasti yang mamalia gitu ya, hewan menyusui kan. Pilih aja yang bersayap dan tidak bersayap. Yang bersayap misalnya mamalia bersayap kan salah satunya kelelawar ya. Yang tidak bersayap sapi. Ini udah beres gitu. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa langsung nomerin loh ya. Sambil jalan sambil nomerin bisa. Jadi nanti tinggal disusun dalam bentuk tulisan gampang lah ya. Yang pertama jadi 1A ini 1B. Jadi 1A 1B bertulang belakang atau tidak bertulang belakang seperti itu. Terus dari yang bertulang belakang tadi kita sudah ngomongin kan, kita mau ambil berambut atau tidak berambut. Berarti kita bahas dulu. Kalau kita bahas dulu kita kasih nomor. Mungkin ini 2A dan 2B berambut tidak berambut. Nah, berambut kita bahas dulu, berarti ini akan jadi 3A dan 3B. Jadi itu ditulis lebih dulu. Nah, habis beres yang ini kita lanjutkan ke yang 2B ini. Nah, 2B terbagi menjadi 2. Berarti ini jangan 3 lagi tapi 4 karena 3-nya udah dipakai kan. Tidak berambut saya pilih untuk yang amfibi sama yang bukan amfibi. Jadi saya membedakannya mengalami metamorfosis itu kan katak ya. Kalau serangga kan banyak, tapi kalau untuk hewan yang bertulang belakang unik banget memang ya. Katak bermetamorfosis sedangkan yang lain tidak kan. Ambil aja saya ikan. Nah, gitu ikan apa? Kita mungkin bisa lengkapi supaya lebih baik. Ikan nila gitu misalnya. Ikan nila. Nah, di sini kita bisa kasih 4A dan 4B. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin kelelawar apa? Ini sama aja gampang gitu ya. Kelelawar. Berarti kunci determinasinya adalah 1A, 2A, kemudian 3A gitu. Kalau misalnya ini kayaknya harus saya kecilin ya sebenarnya. Dikecilin dikit ya. Oke, dikecilin dikit. Kemudian ngomongin apa lagi? Ngomongin misalnya sapi. Saya tulis di atasnya nggak apa-apa ya. Sapi itu kan berarti kan 1A, 2A dan 3B gitu ya. Jadi sorry hari ini saya ngotret aja gitu. Jadi nggak bikin PowerPoint-nya segala macam karena ya lebih gampang ngejelasinnya gitu. Mungkin tulisannya sedikit jelek, tapi yang penting bisa dipahami. Nah, karena udah habis nih 4B. Nah, yang tidak bertulang belakang baru dibahas belakangan. Urutannya gimana? Ya terserah kamu. Kalau saya suka yang atas dulu diberesin. Nah, yang di sini kita bisa lanjutkan. Udah ada nomor 4 ya, berarti nomor 5. Dari yang tidak bertulang belakang kita bisa pisahkan dari yang tubuhnya berpori atau tidak berpori gitu. Tubuhnya berpori, porifera. Berarti udah beres di situ. Oh iya, tadi yang atas belum kita bikin ya. Misalnya katak. Kalau katak berarti 1A, 2B, 4A gitu kan. Kalau misalnya yang bawahnya ikan nila. Ikan nila itu berarti 1A, 2B, 4B gitu kan. Nah, ini kebetulan porifera udah beres nih. Hewan berpori atau porifera. Mungkin contohnya jangan porifera kali ya. Contohnya mungkin lebih baik spons gitu.
hewan spons, maka spons ini kita bisa dari 1B dan 5A. Dah gitu aja, kan ikutin 1B 5A. Sedangkan kita akan lanjutkan yang tubuh tidak berpori 5B, berarti lanjutannya adalah 6 ya. 6. Nah, ini adalah 6A, ini 6B. Udah beres, tinggal kita tulis saja. Misalnya apa itu? Bulu babi yang wah bahaya yuk kalau kena kaki ya. Bulu babi itu berarti 1B, 5B, 6A gitu. Terus yang terakhir apa ini? Laba-laba. Laba-laba itu berarti 1B, 5B, 6B gitu. Jadi misalnya kalau kunci determinasi kamu disuruh bikin tugas pakai bagan kayak gini juga nggak masalah, banyak yang ngelakuin kayak gini. Kalau mau disusun dalam bentuk titik-titik juga sama aja gitu. Paling di sini itu ada pemahaman kayak gini, misalkan animalia 1A 1B lanjut ke 2 gitu. Oke, dari bagan ini gini aja. Dari bagan ini kita akan coba bikin yang pakai titik-titik ya. Oke, yang pertama berarti 1A bertulang belakang. Bertulang belakang, yang 1B tidak bertulang belakang. Bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Nah, di sini berarti yang 1A kan kita mau lanjutin kedua ya. Kamu bisa kasih ke 2. Sedangkan nanti tidak bertulang belakang ke 5 ya. Ya. Nah, kita bahas dulu yang 2 ini. 2A dan 2B. 2A 2B. 2A itu berambut, tidak berambut. Nah, di sini ternyata yang berambut itu masih akan dijelaskan, berarti kita harus menuliskan lanjut dulu ke nomor 3, sedangkan yang tidak berambut ini nanti ke nomor keempat. Nah, kalau kamu bikin langsung kayak gini pusing ya kan, makanya kita bikin diagram dulu, salah satu caranya gitu. Nah, kita bahas yang 3 dulu. Nah, 3A di sana kan katanya bersayap tidak bersayap ya. Bersayap. 3B tidak bersayap. Kalau untuk isi kunci jawaban yang kayak tadi lebih gampang kayak tadi ya. Yang 1A, 2A gitunya gak akan saya bikin. Tadi kan udah ada bersayap dan tidak bersayap. Nah, di sini kebetulan udah ada hewannya, berarti kita tulis kelelawar di sini, kemudian yang tidak bersayap adalah sapi. Beres. Dan ngisinya 1A 1B ya bisa jadi kayak yang di video saya sebelumnya, tapi lebih enak kayak tadi ya, tinggal ngurutin, enak banget. Apa itu kelelawar? Oh, udah pasti 1A 2A 3A. Apa sapi? 1A 2A 3B. Jadi untuk menentukan kunci determinasinya lebih gampang gitu ya. Kemudian sapi udah, berarti yang paling dekat adalah lanjut ke yang tidak berambut ya. 4A. 4A. 4A mana 4A? Mengalami metamorfosis, bermetamorfosis, dan 4B tidak bermetamorfosis. Ya. Bermetamorfosis apa? Beres di katak. Yang tidak bermetamorfosis beres di ikan nila. Berarti ikan nila bagaimana? Ya urutin aja. Ikan nila kan kesini bertulang belakang, 1A, 2B, 4B. Gampang, lebih gampang bahkan dari yang sebelumnya menurut saya. Terus 5A ya, 5A. Itu adalah lanjutan dari yang nomor 1 kan. 5A, 5B. 5A apa? Berpori atau tubuh berpori. Tubuh tidak berpori. Apa yang berpori? Spons. Yang tidak berpori masih ada lanjutannya ke 6. Terakhir nih 6A, 6B. Berkulit duri. Jadi kulitnya ada durinya,
tidak berkulit duri. Yang berkulit duri di sini contohnya adalah bulu babi. Di sini adalah laba-laba. Mau kamu ganti juga boleh sebenarnya sih di sini. Misalkan berkaki 8, tidak berkaki 8 juga bisa. Jadi kalau hewannya bebas, kita juga bisa tentukan seperti ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah gitu ya. Cuman kalau memang pusing nggak tahu clue, bikin diagram dulu. Oke, ini adalah kunci determinasi hewan bagian 2. Semoga dengan ini kalian bisa lebih mengerti lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.